Recording now. Here we go. Oke, oke, Fitri masuk. Oke, teman-teman, dapat Siti ya, Siti sama Konita. Siti, kelompoknya ngebahas apa ya untuk ini ya? Apa namanya untuk materi apa materi bisnisnya yang akan dipresentasikan? Gimana, Pak? Ini untuk sebentar, sebentar. Oke, nah ini kan saya lagi nyari itu mana ya kelompok oke kelompok. Oke, untuk Siti, rencananya kamu mau bisnisnya apa? Bisnis yang akan dipresentasikan mengenai apa ya? Kuliner kah atau yang Kuliner paling, Pak. kuliner apa? Ini belum ditentuin sih, Pak. Waduh, Soalnya, iya, anak-anaknya ada yang belum respon gitu. ya jangan kalau dikasih deadline, kalau nggak ada responnya udah ya tentuin aja apa gitu loh. Karena waktunya semakin itu loh, soal waktunya ya waktu udah semakin lama semakin mepet. Ini kan malah ada beberapa yang udah bikin produknya ya memang bukan di kelas ini tapi di kelas lain ini malah bukan udah mulai running produknya gitu kan ya ada sama juga bikin apa bikin bikin kuliner juga. Nah bikin kuliner bahkan memang karena dia niat untuk jalanin bisnis ya akhirnya sama dia lagi sedang didaftarkan untuk di aplikasi online gitu loh. Gini, nah terus terang saya lagi mencari teman-teman yang bisnisnya bisa saya coba bantu untuk endorse gitu loh. Terus kayak yang kemarin yang saya share ke teman-teman itu ya, untuk itu bisnis teman saya. Jadi itu teman saya itu Pak Muklis Setiaji. Itu sekarang kan dia membuat homemade pizza ya di rumahnya dia dan itu lumayan gitu. Maksudnya ya hasilnya ada dan saya coba produknya itu rasanya nggak beda jauh dengan pizza-pizza yang gede-gede itu misalnya ya maksudnya pizza dengan brand pizza lainnya gitu loh. Karena rasanya nggak beda jauh dan juga tesnya juga nggak beda jauh tesnya nggak beda jauh terus juga isi toppingnya banyak gitu loh. Kalau terkadang kan mungkin kalau yang pizza itu kan yang biasa-biasanya kan kadang kan isi topping yang di atas roti pizzanya itu kan nggak banyak bahkan cenderung sedikit gitu paling cuma permainan sausnya gitu kan ya permainan Iya. saus di atas roti pizzanya ya tapi kalau ini toppingnya banyak gitu loh dan dia variasi produk pizzanya juga lumayan beragam gitu loh dari meat lovers yang tradisional tradisional meat lovers itu super supreme itu ada sampai kepada yang manis gitu loh yang banana pizza itu ada gitu loh. Nah itu makanya kemarin saya endorse ke salah satu teman saya, sahabat saya itu Pak Iim Rusamsi, teman kampus saya dulu di kampus di Gunadarma. Sekarang dia menjabat sebagai ketua umum OKOC, jadi menggantikan Pak Sandiaga Uno ya. Jadi karena Pak Sandiaga Uno itu kan maju sebagai nyapres kan. Iya, Pak. Nah itu ya posisinya digantikan oleh teman saya gitu loh. Gitu. Nah, makanya saya sangat berharap kalau misalnya ada beberapa yang bisa mungkin saya coba endorse gitu. Ini saya lagi coba masukin ada 2 produk lagi gitu loh. Produk itu dessert, saya nggak bisa bocorin ya dessert sama menu makanan berat misalnya kayak nasi gitu loh. Tapi nasi yang berbeda gitu loh. Dikemas dalam kemasan yang unik gitu loh. Itu makanya saya berani ngajuin gitu loh. Kalau misalnya cuma kayak nasi goreng biasa kayak nasi goreng ya suatu sih kayak nasi goreng pinggir jalan ya ya saya sih nggak mau gitu ya karena banyak tapi kan kalau misalkan nasi goreng yang dipadu dengan menu-menu yang beda gitu loh yang menu yang mungkin ya beda ada variasi-variasi yang lain yang sifatnya unik yang bikin orang wow gitu loh itu yang akan saya coba minta untuk di endorse gitu loh gitu.
Oke, saya pengen banget tuh ada siapa gitu ya dari kelas lain gitu. Saya baru dapat cuma 2 aja gitu loh, 2 dari sekian dua produk, jadi dari berasal dari 2 mahasiswa dari 2 kelompok yang produknya memang layak untuk di-endorse gitu loh. Untuk di-endorse oleh oleh apa ya oleh apa ya teman saya yang selevel ketua umum OKOC gitu loh. Gitu. Makanya please kalau ada aja apa gitu loh yang bisa mungkin saya bantu untuk endorse enak gitu loh. Nanti Iya. saya juga bisa ngomong sama BEC ini loh produk mahasiswa kita ini layak ini untuk diperhatikan, layak kalau perlu tolong carikan angel investornya gitu loh. Ada nggak yang bisa yang mau mendanai mereka, yang maksudnya yang mendanai para para mahasiswa kita siapa gitu loh. Gitu. Iya, Pak. Oke, makanya aduh pengen banget siapa gitu ya. Coba kalau ada satu aja dari masing-masing kelas gitu loh. Asik kan gitu. Oke, Fitri apa? Fitri produknya. Fit, Net, lagi tidur. Are you there? Di, di kantor paling, Pak. Oh, oke, nggak apa-apa sih. Winda, Nanda, di unmute juga nggak apa-apa sih. Kalau ada yang mau dibicarakan silakan. Tapi maksudnya gini ya, Mohon saya maaf, ya. mohon maaf Pak, lagi di jalan Pak. Oh, lagi di jalan ya. Oke, oke, udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang lainnya mungkin Konita atau Winda, kira-kira ada yang mau didiskusikan silakan mengenai apa yang mau itu saya sedikit menjelaskan ya untuk yang saya share screen. Oke, here we go. What the hell is it? Mana tuh? Oke, this is it. Oke ya, kelihatan nggak di layar kalian ini? Oh, baru ganti. Sorry. Ini komputer apa laptop saya agak-agak sedikit lemot ya, mungkin perlu di defrag kali ya. Udah muncul belum? Oke, oke, this is it, udah muncul ya. Oke, saya mencoba ngebahas untuk yang BMC ini yang dikemas dalam bentuk bisnis plan ya. Nah, coba sebentar. Oke. Nah, kalau menurut kalian apa sih gunanya bisnis plan itu gitu loh. Ini coba refresh aja ya gitu kan. Kira-kira apa sih gunanya bisnis plan? Kira-kira siapa sih yang akan membaca bisnis plan kalian selain dari teman-teman sendiri, selain dari teman-teman satu kelompok, kira-kira siapa lagi sih gitu loh. Ya kan, ya pastinya di situ ada apa? Ya ada dosennya, kemudian juga ada dari orang-orang apa BEC, orang-orang apa BSC Entrepreneur Center-nya, dan juga ya pasti hopefully sih ada yang membaca dari pihak investor atau penyandang dananya kalau kalian memang ingin ingin usaha kalian itu disupport oleh pihak lain atau pihak ketiga atau funder atau investor gitu loh. Oke, nah sekarang kita lihat ya untuk formatnya ya. Format yang pernah saya kirim ke kalian itu kan ada apa ya ada covernya gitu kan, ada cover, kemudian ada isi apa BMC-nya, kemudian ada format untuk apa laporan-laporan apa lampiran laporan keuangannya. Oke. Sekarang kita lihat ya untuk covernya ya. Oke, itu cover terus dibuat semenarik mungkin ya. Jadi kenapa? Karena cover itu merepresent dari karakter bisnis yang kalian jalani nantinya gitu loh. Bisnis yang akan kalian jalani atau bisnis yang sudah kalian jalani gitu loh. Ya, bayangkan gini deh, kalau di cover itu ada brand gitu kan, ada logonya, ya kan ada logo. Itu kan harus bisa membuat logo itu yang benar-benar merepresent produk kalian gitu loh. Kayak gampangnya gini deh, misalkan tahu kan kalau merek soalnya saya sebut merek satu merek nih, merek yang cewek banget, misalnya L'Oreal gitu. L'Oreal itu kan pembalut wanita kan, memang itu kan cewek banget kan, nggak mungkin dipakai oleh wanita, walaupun misalnya yang pembelinya itu adalah laki-laki, misalnya dibeliin misalnya untuk istrinya atau untuk pasangannya atau untuk anak perempuannya gitu kan. Nah, tetapi yang menjadi pemakai atau user itu adalah pasti si perempuannya ini kan, nggak mungkin cowoknya gitu loh. Nah, berarti kalau gitu apa namanya brandnya L'Oreal itu dia harus benar-benar
apa namanya, harus benar-benar yang apa ya, harus yang benar-benar sifatnya cewek banget, misalnya apa, ya misalnya ya girly, misalnya apa, feminin gitu kan. Sifat itu, sifat dari karakter itu sifat. Ya feminin, terus apalagi misalnya ya bersih gitu kan ya, terus apalagi ya cekatan gitu kan. Tapi kalau misalkan mereka menargetkan kepada misalkan pada wanita karir, berarti kan ya harus bersih, cekatan gitu kan ya. Kemudian juga feminin dan banyak yang lain, dan juga sifat-sifat kecewaan yang mungkin ya keibuan gitu ya, attention, perhatian gitu kan. Nah, kalau misalkan, nah itu kan kalau itu yang L'Oreal. Kalau misalkan kita lihat brandnya Volvo gitu loh, mungkin misalkan teman-teman pernah ada yang lihat nggak brandnya Volvo itu seperti apa ya? Karena saya sih menghobi otomotif juga jadi ya saya sih sering lihat gitu. Oke, kalau kita coba lihat, kita googling aja dulu. Eh, Oke, kalau kita lihat misalnya logo Volvo, kok saya kan kita ambil yang ini. Apa sih yang jadi benak kalian kalau ngeliat logo seperti ini gitu loh? Coba, oke, gitu. Oke, yang ini dulu yang gede deh. Apa sih yang ada di benak kalian kalau kalian ngelihat apa logo Volvo seperti ini? Kalau dilihat dari apa warna apa dari bundernya itu ya, bentuk bulatnya itu kira-kira itu bentuk bulat itu merepresent apa sih? Kan? Nah, kalau kalian lihat sini kan logo bulat dengan panah ke atas, biasanya itu kan melambangkan cowok gitu kan, kejantanan gitu loh. Berarti melambangkan kejantanan, melambangkan apa lagi yang cowok banget, misalnya apa, tangguh, kuat gitu ya. Terus apalagi attention, perhatian, misalnya dia safety. Volvo itu kan terkenal dengan safety-nya, berarti kan sangat memperhatikan safety-nya karena dia mobilnya kuat, tangguh, jadi safety untuk penumpangnya dan juga pastinya nyaman gitu kan. Jadi nggak sekedar safety tapi juga nyaman gitu. Nah, jadi seperti itu tuh logo-logonya. Nah, kalau misalkan kalau kalian bayangkan kalau misalkan kalian membuat sorry. Kalau kalian membuat logo yang merepresent bisnis kalian, merepresent produk kalian, let's say katakanlah produk itu adalah produk misalnya kuliner. Kuliner kita lihat misalnya kuliner dari mana ini gitu loh. Kalau misalkan kuliner Jogja, misalnya apa gudeg Mbok Minah gitu loh. Berarti kan ya itu logonya itu kan harus benar-benar bisa merepresent apa namanya logo apa makanan atau kuliner khas Jogjanya ini. Misalnya apa kalau misalnya logonya itu adalah misalnya lambang kepala kepala cewek dengan sanggulnya gitu kan. Jadi berarti kan itu kan terlihat itu benar-benar apa seorang wanita gitu, wanita wanita yang benar-benar wanita Jawa yang benar-benar care, misalnya care dengan apa kualitas, care dengan makanan yang apa, care dengan makanan, care juga dengan keluarga gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan gitu loh. Lalu yang pertama itu logo. Kemudian juga nama bisnis name itu juga harus disebutkan dengan jelas ya. Misalnya apa, gudeg Jogja Mbok, Pak Mbok Minah, Mboknya itu apa nih, MBOK atau MBO sudah strip di atas, Mbok Minah gitu loh. Nah, pokoknya kalau nama itu harus dibuat simpel gitu loh. Ya, itu kan. Jadi kenapa harus simpel? Supaya mudah diingat gitu loh, ya kan? Kayak misalkan ada satu kelompok dia membuat apa brand itu namanya apa brand jadi nasi box itu namanya nasi tahanan gitu loh. Ya kan jadi nasi tahanan dengan apa dengan logonya itu ya mirip kayak orang yang lagi ditahan gitu ya, orang masuk penjara itu. Berarti kan ada sesuatu yang sifatnya apa sifatnya unik di situ gitu loh. Nggak apa-apa, walaupun awal-awalnya saya pikir apa namanya kok kayaknya konotasinya agak negatif, tapi karena dia niat ya udah nggak apa, jalanin aja, kita lihat dulu bagaimana
respon daripada pasar gitu kan, gitu. Jadi harus dibuat sesimpel mungkin gitu loh. Mungkin kalian pernah mendengar ada satu apa namanya satu bakery ya, bakery dari luar itu yang ada di mall-mall atau di plaza gitu kayak misalnya di Sumarekon, di Metropolitan Mall Bekasi, lalu di beberapa apa namanya mall atau plaza lain yang high class kayak di Kokas. Kalau mungkin kalian pernah lihat apa karena pernah lihat tulisannya toast les jours gitu lah. Jadi kan tiga kata. Ini kalau itu ada tiga kata, tiga suku kata dan pronunciation-nya itu yang beda karena ada nama yang berasal dari luar gitu bagi misalnya pertama itu sebenarnya nama dari Perancis gitu loh. Tetapi apakah semua orang tahu? Apakah semua orang aware bahwa namanya ini brandnya ini berasal dari Perancis gitu loh? Kan enggak, mungkin ada yang bilang oh ini merek dari Amerika atau mungkin pokoknya merek asing lah, merek Londo gitu loh. Atau mungkin merek ini merek dari Italia atau dari Spanyol karena mungkin mereka berpikir bacanya agak susah pasti yang nggak mungkin dari bahasa Inggris gitu kan. Nah itu. Oke, kemudian juga alamat kontak. Jadi alamatnya perlu diperlukan untuk ya supaya apa? Supaya mudah untuk menghubungi. Mungkin kalau kalian pernah lihat apa ya pernah lihat di filmnya Steve Jobs itu ya, judulnya itu Jobs. Itu pada saat dia mau coba merintis apa perusahaan Apple-nya itu kan dia mulai dari rumah gitu ya. Dia mulai dari garasi rumah gitu, dari garasi rumah, kemudian dia menuliskan alamat itu alamat rumahnya dia, alamat rumah temannya gitu loh. Nah, dimulai dari situ, gitu kan? Dimulai dari apa? Dimulai dari garasi rumah. Dan pada suatu saat ada seorang calon investor yang mencari apa yang mencari ini ya, yang mencari alamat rumahnya karena dia mencoba untuk melakukan menginjak uangnya di situ gitu loh. Dicari seret akhirnya nyampe. Dan si investor ini bingung loh kok ini alamat daerah perumahan karena dia berpikir ini adalah alamat daerah bisnis gedung perkantoran gitu loh. Itu. Nah, jadi alamat juga tapi paling tidak si investornya bisa nyampe ke rumah temannya Steve Jobs ini. Kalau nggak salah itu rumahnya Steve Wozniak gitu. Jadi temannya si Steve Jobs gitu loh. Tapi dia nyampe gitu. Yang penting adalah itu. Walaupun misalkan kalian mulai dari usaha ini kalian mulai dari garasi rumah atau dari dapur rumah karena atau mungkin garasi rumah yang disulap jadi dapur gitu kan, ya nggak masalah, nggak apa-apa gitu loh. Tapi harus ada alamat yang jelas gitu loh. Ya maksud kalau kalian kan bisa apa share location gitu, tetapi tetap aja alamat rumahnya itu harus dicantumkan. Bahkan juga sekarang juga dibantu oleh oleh sosial media misalnya seperti apa Instagram atau nomor WhatsApp gitu loh. Seperti yang di kalian lihat itu yang di mana? Yang di yang di ya, pitch yang di endorse oleh Pak Imrus Samsi itu pada saat awal-awalnya tuh sekretaris saya minta Pak Irwin boleh dikasih tahu nggak IG-nya apa? Dia minta IG-nya gitu loh. Ternyata sayangnya IG-nya itu masih gabung dengan IG istrinya Pak Muklis. Jadi akhirnya nama IG-nya itu memang tidak merepresent brand-nya dia gitu loh. Emang sih pada untuk kedepannya memang sebaiknya tuh IG-nya itu juga merepresent brand-nya dia. Jadi misalkan kalau kalau tadi nama brand itu adalah warung pizza klasik ya IG-nya juga harus sama, kurang lebih sama. Ya pizza klasik kah atau ada warung pizza klasik gitu loh. Ya brandnya jadi harus sama. Jadi enggak apa jangan sampai berbeda gitu loh. Karena nanti orang bingung loh, ini kok beda, isinya juga nanti konten dari IG-nya juga beda gitu loh. Atau mungkin kontennya nyampur dengan IG pribadi gitu. Sebaiknya kan memang kan dipisah gitu loh. Oke, next. Ada yang mau ditanya nih teman-teman? Any questions guys? Nanda? Fitri masih di jalan ya. Oke, Siti atau Konita ada yang mau ditanyakan mungkin sampai sini? Kalau mau ditanyakan silahkan ya. Langsung aja saya diinterrupt nggak masalah. Oke, next. Sekarang kita bahas untuk yang bab satunya. Overview. Overview itu berisi gambaran singkat mengenai bisnis yang ada dalam bisnis plan ini. Jadi kita jelaskan background dari bisnisnya apa. Misalnya kenapa kalian memilih bisnis kuliner.
Kayak tadi misalnya, apa Siti, kamu milih bisnis kuliner itu apa alasannya gitu loh? Ada nggak gitu loh? Ada sesuatu alasannya spesifik nggak gitu loh? Misalkan alasannya karena ini mungkin konsep, jadi mungkin adalah karena bisnis yang sifatnya turun temurun dari orang tua gitu loh, atau mungkin warisan dari warisan dari orang tua kamu, misalnya punya misalnya punya resep katakan misalnya punya resep rendang yang berbeda dengan yang lain, sehingga membuat membuat jadi dagingnya jadi terasa empuk, atau mungkin semakin lama disimpan ya bumbunya semakin terasa gitu kan, seperti itu atau gimana. Jadi kan ada yang membedakan gitu loh. Itu kan pastinya background-nya akan sangat berbeda dibandingkan kalau dengan usaha-usaha dirintis oleh mungkin oleh orang tua kita atau kakek nenek kita di awal-awal, misalnya di awal misalnya pada saat mereka baru pindah ke Jakarta atau mungkin baru pindah dari desa ke kota-kota besar gitu kan ya. Ya misalnya mereka datang ke kota besar yang mengadu nasib, ya mereka karena mungkin ya sorry to say keahliannya terbatas gitu kan ya. Kayak misalnya hanya bisa misalnya bisa bikin makanan, misalnya bikin tahu, atau masih bagus bikin tahu ya ya menjual makanan atau jadi pedagang asongan di pinggir jalan. Ya akhirnya ya seperti itu sekarang kan banyak ya pedagang-pedagang asongan gitu kan seperti itu. Nah itu. Nah, jadi mereka itu memulai usaha apa? Karena mereka karena keterpaksaan, kayak ya karena ya mereka harus harus bertahan hidup gitu kan, bukan karena mereka melihat adanya peluang di depan gitu loh. Gitu. Oke, ya. Oke, next. Itu kemudian untuk vision and mission statement. Visinya itu visi kita yang ingin dicapai di jangka panjang. Misalnya 10 sampai 20 tahun akan datang tuh mimpi kalian seperti apa sih? Misalnya katakanlah kalau tadi misalnya yang nasi nasi tahanan misalnya menjadi nasi yang terdepan dalam misalnya dalam pemilihan produk produk yang dalam nasi dalam kemasan seperti itu, dan itu kemudian nanti missionnya itu adalah mengenai hal-hal yang harus ditempuh, langkah-langkahnya apa-apa saja yang harus dilakukan supaya mimpi yang 10 tahun ini atau 10 mimpi yang 10 tahun akan datang ini bisa tercapai gitu loh. Nah, kemudian product description. Jadi ini berisi keterangan singkat mengenai bisnisnya, ya mengenai produk dan jasanya apa-apa saja. Jadi di situ ada penjelasan singkatnya gitu loh, sehingga nanti investor bisa tahu nih produknya atau produk atau jasa yang ditawarkan itu berupa apa-apa saja gitu loh. Oke, kemudian ada lagi struktur organisasi. Struktur organisasi itu lebih kepada lebih kepada pembagian pekerjaan gitu, pembagian tanggung jawab. Ya misalnya dari owner juga mungkin yang sebagai direkturnya, owner sebagai direktur, kemudian mungkin ada di bawahnya gitu ya. Ada marketing manager atau kemudian adalah finance gitu ya. Finance manager, kemudian ada lagi misalnya yang kokinya atau chefnya gitu, kemudian ada lagi yang purchasing gitu kan. Nah, bisa jadi mungkin ya direktur, marketing manager mungkin ya jadi satu gitu. Owner yang merangkap manajer marketing, merangkap finance manager, merangkap direktur. Bisa jadi mungkin itu jadi satu orang, karena karena usahanya masih kecil, masih merintis, nggak apa-apa. Terus mungkin jadi finance manager mungkin dibantu sama istrinya, atau mungkin dibantu sama saudaranya. Mungkin dia yang lebih mengerti mengenai sisi keuangan gitu kan. Kemudian ada lagi misalnya yang ngebantuin misalnya untuk yang bagian purchasing, yang bagian untuk pemilihan barangnya, gitu kan. Pemilihan purchasing mungkin digabung dengan dengan kokinya gitu, karena ya kokinya yang tahu nih, gue mesti cari sayur yang seperti apa, gue mesti cari beras yang seperti apa supaya cocok, gue mesti cari bumbu ini seperti apa sih supaya itu aromanya itu terasa terasa gitu loh, gitu. Nah, itu kan. Nah, kemudian mungkin nanti di bawahnya si koki mungkin dibantu sama satu atau dua orang lagi gitu kan ya. Nah, itu seperti itu gitu loh struktur organisasinya. Struktur organisasi ini bisa berubah seiring dengan perkembangan usaha. Gitu kan. Nah, mungkin ya cabangnya nambah gitu kan ya. Nah, ya tadi satu terus sekarang menjadi 3 gitu, atau mungkin juga
bisnis itu di-franchise-kan seperti ceritanya McD gitu kan ya. Jadi cuma satu tempat, satu restoran, kemudian di-franchise-kan jebret jadi banyak gitu loh. Walaupun juga sebenarnya ada kelemahan yang misalnya karena nggak dikontrol, jadi misalnya ya nggak rapi, nggak bersih, itu bahkan juga di tempat yang sama juga dia jualan produk lain. Misalnya di ternyata misalnya kayak di McD juga dia ternyata apa jualan nasi, di McD Koko juga ternyata dia jualan pizza ya, nggak tuh kan itu kan di luar dari SOP gitu loh. Kecuali memang di awalnya memang di McD juga diperbolehkan misalnya menjual nasi, tapi kan itu harus sesuai dengan ketentuan atau SOP yang ada dari kantor pusatnya gitu loh. Oke, sampai sini ada tanya mungkin teman-teman kita sebelum kalau ada yang bertanyakan silahkan sebelum saya melangkah lebih jauh lagi. Wah, ini masih baru 6 orang doang ya. Pada kemana sih guys? Hahaha. Oke, kita lanjut. Sebentar, kita lanjut. Oke, bisnis model Canvas. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan. Jadi mulai dari yang pertama itu ya kita memikirin customer segmentnya itu. Customer segment itu jadi kita tuh mau menargetkan pada siapa gitu. Kalau tadi misalkan yang usaha kuliner, targetnya kepada siapa nih kalau saya ya kan kuliner saya ya makanya perlu ditentukan makanannya makanan apa dulu sehingga kita bisa mendefinisikan dengan lebih lebih detail konsumen gue seperti apa sih misalnya gitu loh ya kan. Oke misalkan gini misalnya konsumen itu lebih kepada misalnya pada ibu rumah tangga kah gitu kan atau mungkin juga kepada misalnya mereka yang wanita karir atau kepada apa kepada orang-orang yang orang-orang yang bekerja kantoran gitu yang membutuhkan misalnya apa makan siang makan siang yang cepat murah gitu kan higienis gitu kan bersih gitu kan dan juga mudah didapat gitu loh. Mudah didapat dalam artian mungkin dia apa ya kerjasama dengan apa dengan ojek online atau mungkin juga dia jualan online misalnya di Instagram atau mungkin dia juga apa mau apa ada aplikasi yang ya bisa yang khusus untuk bisa memesan makanan gitu loh selain dari ojek online gitu loh. Gitu. Oke, nah itu seperti itu. Nah itu berarti harus ada harus ada customer segment yang jelas. Kalau misalkan misal tadi kalau ibu rumah tangga usia berapa, kalau misalnya tadi pekerja kantoran misalnya yang pekerja kantoran usia produktif misalnya usia 20 sampai misalnya 45 tahun gitu kan. Kemudian misal apalagi misalnya seperti kayak mahasiswa gitu kan, mahasiswa yang mungkin butuh makanan yang apa ya, sehat, apa mudah didapat dan juga terjangkau gitu kan. Itu seperti itu. Jadi harus jelas gitu loh segmen-segmennya. Kalaupun juga nanti misalnya mereka tiba-tiba nanti ada yang datang misalnya kakek nenek atau kakeknya yang mesen atau neneknya yang mesen untuk misalnya untuk anaknya atau mungkin untuk cucunya itu nggak masalah, berarti itu sebagai bonus gitu loh. Karena itu kan di luar dari target dan kalian kan nggak bisa menolak, berarti ya tetap ya kalian harus terima gitu kan. Ya kan ya duit gitu kan, ya revenue gitu, ya harus diterima. Apalagi misalkan kalau ditolak ya berarti kan ya sendiri nanti kan dia akan komplain gitu loh. Gitu. Oke, next untuk itu ya berarti dilihat juga dari segmen konsumennya gitu kan terus juga apa karakteristiknya tadi ya karakteristiknya tadi sudah saya kasih tulisan secara umum sih. Oke, nah kemudian kalau segmen dimensi segmen konsumen contohnya gini misalkan restoran kamu tuh melayani siapa aja gitu melayani konsumennya konsumen retail atau juga misalkan kamu juga melayani misalnya konsumen adalah konsumen misalnya company atau perusahaan misalnya kamu bikin apa bikin catering gitu loh ya kan jadi tempat kamu tuh menjual apa menargetkan kepada dua segmen yang berbeda gitu loh ya segmen retail misalnya tadi orang yang datang ke restoran kalian atau orang yang mesen melalui apa ojek online atau aplikasi dan juga satu lagi kepada mereka kepada perusahaan atau kantor misalnya yang memesan catering misalnya per hari catering misalnya misalnya 100 gitu ya satu pack atau ya satu packs gitu kan ya kan dari hari Senin sampai Jumat mungkin kalau Sabtu minggunya nggak apa Sabtu minggunya libur tanggal-tanggal merah libur jadi kalian supply itu pada saat hari-hari kerja gitu loh di luar tanggal merah oke nah kalian juga harus bisa tahu customer problems atau needs-nya itu seperti apa gitu loh
Ya kan, mereka ada masalah apa? Mereka misalnya membutuhkan makanan yang makanan cepat saji, yang bersih, higienis, sehat, dan juga terjangkau gitu loh. Kalau sekarang ya suatu sih, kalau misalnya mungkin banyak merek-merek di luar sana, brand-brand itu di luar sana yang ya apa ya, mereka bisa menyajikan makanan cepat saji yang fast food, tetapi fast food ya pastinya bersih, pastinya higienis gitu kan ya, tetapi sayangnya mungkin kurang sehat gitu loh. Untuk faktor untuk kesehatannya dipertanyakan, bener nggak sih makanan ini sehat buat gue kalau gue makan setiap hari gitu loh, ya kan? Apakah sehat ini gue makan salami ayam? Apakah sehat nih saya makan ayam suntik setiap hari gitu kan? Itu kan yang perlu dipikirkan gitu loh. Gitu. Oke, nah kemudian value proposition. Value proposition ini adalah apa sih yang kalian tawarkan kepada konsumen gitu loh. Jadi keunggulan dari produk kalian apa, keunikan dari produk kalian itu apa sih gitu loh. Misalkan produk kalian itu misalnya tadi apa, misalnya makanan, misalnya makanan dalam apa, dalam makanan kemasan yang siap saji, kemudian juga apa, ya kemudian yang dengan harga terjangkau, itu kan yang kemudian juga mudah didapat, itu dapat misalnya melalui ojek online kah atau melalui aplikasi pemesanan lainnya. Kemudian apalagi misalnya mudah didapat, kemudian juga bisa diberikan juga bisa diberikan kepada anak-anak dan juga bisa dikonsumsi setiap hari gitu loh. Karena apa? Karena higienis, karena sehat gitu loh. Ya kan? Gitu. Oke. Seperti ini ada ditanyakan teman-teman. Nah, ini contohnya. Kalau tadi ini kan customer segmennya siapa-siapa saja, apakah dia apa tadi konsumen retail, apakah ada perusahaan, kalau jadi kalau apa mensuplai apa tadi misalnya nih catering di sini kan salah catering. Kalau kan misalnya kan berarti catering sehat, kemudian juga nih dengan isi dengan apa catering dengan isi yang apa diisi makanan atau menu-menu yang sehat, kemudian juga harga yang terjangkau, harga terjangkau berarti kan itu akan berpengaruh kepada perusahaan kan, ya kan. Kemudian juga apa higienis juga dipastikan juga itu menjadi concernnya saat ini kan bagi konsumen gitu kan. Ini yang kalian tulis di sini semuanya. Jadi apa yang menjadi solusi bagi konsumen gitu loh. Kalian tulis di sini semuanya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Nah, kemudian channel. Channel apa? Maksudnya channel tuh ini bagaimana supaya value proposition ini bisa disampaikan kepada konsumen. Ya misalnya apa? Ya misalnya ya lewat tadi misalnya apa? Tadi lewat promosi kah atau misalnya jadi apa lewat apa namanya promosi-promosi misalnya seperti apa? Promosi seperti di pinggir jalan, baliho, spanduk, apapun itu. Kemudian juga berarti juga sini aplikasi online itu online application. Kenapa? Karena sini berarti kan sebagai channelnya, sebagai tunnelnya, sebagai penghubungnya, pipanya itu lewat mana. Itu bisa dapetin produknya si ini, produk siapa si Fitik ini dari mana gitu loh. Oh bisa lewat ojek online. Oh juga tuh ada misalnya apa juga bisa 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 lewat Instagram. Oh ternyata juga bisa pesan misalnya dari aplikasi apa aplikasinya dia juga punya aplikasi khusus untuk supaya orang bisa pesan dan langsung diantar gitu loh. Gitu. Oke ya teman-teman ya. Oke, di sini ada yang ada yang mau ditanyain nggak? Oke, perhatikan juga untuk AIDA, framework AIDA, attention, interest, desire, and action. Jadi bagaimana orang akan mau membeli produk kalian kalau dia sama sekali nggak tahu, kalau sama sekali tidak mendapatkan attention. Jadi tidak ada apa flyer, tidak ada brosur, tidak ada mungkin materi-materi promosi digital yang misalnya di Instagram atau di FB atau mungkin di YouTube gitu loh. Nah, berarti kalian harus bisa menarik atensinya para calon konsumen. Berarti attention. Kemudian juga attention, setelah dapetin attention, oh apa sih itu? Si tahanan apa sih gitu loh. Kok bentuknya kayak gitu? Kok ada orang-orang kayak yang di penjara? Oh, itu nasi dalam kemasan. Jadi kan kayak sih kayaknya oke juga tuh. Jadi dapat nih atensinya, berarti juga harus bisa memberikan interest, rasa tertarik gitu loh. Setelah tertarik, ada keinginan untuk membeli, desire gitu loh. Jadi baru sekedar keinginan tok ya, gitu ya. Desire-nya itu baru sekedar keinginan. Nah, action itu baru benar-benar action to buy gitu loh. Action to purchase gitu loh ya.
Gitu. Oke, nah ini azan maghrib kita break dulu ya, break sholat maghrib 10 sampai 15 menit. Sekarang jam berapa nih? Berarti kita balik lagi jam 6 lebih 5 ya teman-teman ya, kita sholat maghrib dulu. Oke, ini saya stop